Halo semua, balik lagi dengan saya Reski di Just Coding. Di video kali ini kita akan coba untuk membuat list dari ordernya di halaman order di front end-nya. Jadi, untuk tahapan-tahapan untuk list ordernya ini, nah tahap pertama mungkin kita akan lakukan proteksi dulu untuk halaman ordernya, yang mana cuman user yang melakukan login saja yang bisa mengakses halaman ordernya nanti. Nah kemudian tahap kedua kita akan coba ambil data dari endpoint-nya yang /order/current/user dari backend-nya untuk menampilkan data orderan berdasarkan user yang login. Nah, tahap ketiga kita akan lakukan styling untuk halaman ordernya. Dan tahap terakhir kita akan lakukan kondisi jika ordernya atau usernya itu belum melakukan order sama sekali. Kita tampilkan tampilan yaitu order masih kosong. Nah kita mulai dulu dari tahap pertama, kita akan proteksi rutenya. Jadi rute yang akan kita proteksi itu rute yang ini, yaitu order view-nya ini yang ada di pet orders. Berarti dia masuk ke page halaman order view. Nah untuk proteksinya hampir sama kayak fungsi checkout kemarin. Itu kita gunakan fungsi loadernya ini. Kita coba paste saja ke sini. Nah kemudian kita import untuk fungsi-fungsi yang dibutuhkan seperti toast dari React Justify dan juga redirect dari React Router DOM. Nah setelah kita sudah buat loadernya di sini, kita coba daftarkan di app JSX. Nah di app JSX-nya ini kita daftarkan di bagian loader, import loader dari order view. Kita ganti namanya order loader dan kita tinggal daftarkan order loadernya ini di dalam fungsi order view, dan kita ambil juga storage-nya untuk mengambil data dari storage, kita ambil dari store. Ini kita coba lakukan testing dulu apakah rutenya sudah terproteksi atau tidak. Kita jalankan aplikasi kita di terminal, npm run dev seperti biasa. Database-nya sudah connect dan aplikasi kita yang frontend juga sudah jalan. Kita buka. Di sini sudah jalan. Nah di sini untuk kondisi saya sendiri itu saya belum melakukan yang namanya login atau sign in. Nah kalau saya ingin mengarah ke /orders, nah kita akan diarahkan lagi ke /login. Jadi kita harus lakukan login dulu kalau kita ingin akses rute /ordernya. Nah untuk proteksi rutenya sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke tahap kedua, yaitu kita ambil nilai dari endpoint-nya. Nah nilai yang akan kita ambil endpoint-nya itu dari order current user order, yaitu kita akan tampilkan orderan dari user yang melakukan login. Orderannya apa-apa saja atau list orderannya apa-apa saja. Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Di sini kita bisa import beberapa fungsi yang akan kita butuhkan juga, seperti price format untuk format rupiahnya nanti. Dan juga kita import custom API. Dan di sini kita gunakan use loader data untuk ambil nilai dari loadernya. Nah, kemudian kita coba refactor lagi bagian loader, yaitu untuk ambil nilai dari endpoint-nya. Kita buat const destructuring data await. Nah, sini karena kita gunakan wait, di sini harus kita async. Kita await custom API dengan method get dengan URL /order /current/user. Kemudian kita bisa tampung untuk data ordernya ini ke dalam variabel const orders sama dengan data. Nah kita bisa cek dulu untuk nilai dari ordernya ini dapat atau tidak. Kita bisa console log
orders, dan di returnnya kita return orders. Dan di sini untuk ambil nilai dari loadernya, kita const orders dari use loader data. Ini kita bisa cek dulu kita dapat nilai dari endpointnya atau tidak. Masuk ke file, kita lakukan login, tony@gmail.com, password 1-8. Kita bisa cek di bagian ordernya. Kita inspect. Bagian console. Nah, ini kita dapat nilai dari objeknya. Dimana nilai dari objeknya ini kita harus masuk lagi ke dalam objek untuk menerima nilainya. Nah, di sini sudah ada 2 orderan dari user Tony. Ini kita bisa langsung tampilkan atau styling dari endpoint yang kita dapat di sini. Kita lakukan stylingnya menggunakan DSUI. Nah, ini kita sudah masuk ke tahap ketiga untuk styling tampilan dari order komponen kita. Kita masuk ke dalam komponen. Kita coba gunakan saja di sini table. Nah, yang ini. Nah, untuk tampilan tabelnya silakan teman-teman kustomisasi sendiri atau styling sendiri. Untuk yang akan saya gunakan, ini saya gunakan yang ini untuk tabelnya. Dan beberapa kelas yang akan saya gunakan, contoh kelas hover. Jadi pada saat kita arahkan kursor kita ke dalam baris tabelnya, nah dia akan terganti warna backgroundnya jadi sedikit lebih gelap kayak gini. Ini kita coba gunakan yang ini, copy JSX nya, kita copy semuanya masuk ke dalam codingan. Nah, di sini kita atur di bagian return, tampilkan ke sini. Nah, kemudian kita bisa hapus yang tidak perlu. Contohnya mungkin table food, kita hapus saja. Nah, kemudian datanya ini yang kita hapus yang sampai 20. Kita sisakan 1 saja karena nanti kita akan lakukan loopingnya. Berarti kita bisa hapus dari TR kedua, yang ini, sampai TR ke paling bawah, yaitu TR ke 20. Nah, kemudian untuk table headnya, apa-apa saja yang kita ingin tampilkan. Untuk kolom pertama mungkin untuk nomor urut. Nomor. Nah, kemudian untuk kolom kedua, mungkin sini order by. Siapa yang melakukan orderan berdasarkan first name dan juga last name-nya. Nah, kemudian untuk kolom ke selanjutnya yaitu product. Oh ya, ini kelebihan kolomnya, kita hapus yang di atas yang TH. Kemudian total dari produknya, dan terakhir status pembayaran. Dan ini kita bisa hapus. Cuman ada 5 kolom, nomor urutnya, kemudian di order dari siapa, kemudian produk yang dia order apa-apa saja, kemudian total harganya, dan juga status pembayarannya. Nah, semua kolom-kolomnya ini kita ambil dari respon dari ordernya. Nah, pertama kita tampilkan saja dulu untuk nomornya. Nah, dimana sini kita sudah ambil nilai dari ordernya, dari loader. Kita tinggal lakukan looping di dalam table bodinya. Nah, berarti di sini orders titik map, lakukan looping map, di mana setiap datanya kita sebut saja namanya item untuk setiap area objek di datanya. Dan mungkin kita bisa ambil juga untuk indeks, untuk ambil nilai dari indeksnya, yang nilai pertamanya itu mulai dari indeks ke 0. Nah, karena mulai dari indeks ke 0, kita masukkan nilainya untuk TH yang ada di sini. Di sini ada error, kayaknya kurang dalam kurungnya. Udah bagus. Nah, di sini karena indeksnya itu mulai dari 0, kita bisa tampilkan ke sini. Jadi kita indeks plus 1 supaya nanti nomor urutnya mulai dari 1.
Nah, kemudian untuk order by-nya yaitu kolom order by. Ini kita ambil dari first name dan juga last name. Di sini item titik first name sama item titik last name. Nah, kemudian untuk produk, nah produknya ini ya mungkin lebih tricky, dimana produknya ini kita tampilkan berdasarkan loopingnya, dimana dia berupa items detail yang tipe datanya itu array. Jadi kita harus lakukan looping untuk items detailnya. Nah, berarti di sini item titik items detail, kita lakukan map, dimana untuk setiap datanya kita sebut saja namanya item card atau item product. Kita allow. Nah, kemudian untuk isiannya kita akan lakukan UL. Untuk listnya kita kasih kelas list des, dan untuk nilai dari UL-nya kita gunakan list-listnya di sini. Oh ya, dan juga harusnya UL-nya di luar dari loopingnya, bukan dalam dari looping. Nah, LI-nya kita kasih key supaya dia unik. Ambil dari item product titik product yang nilainya unik setiap datanya. Kemudian kita tampilkan dulu untuk nama produknya. Di sini item product titik name. Kita lakukan break buat baris baru. Kemudian spam. Nah, ini untuk jumlah produk dari item produknya. Berapa jumlah produk yang dia masukkan ke dalam folder atau keranjangnya. Kita gunakan kelas di sini. Kita gunakan dia menggunakan font bold dengan nilainya jumlah, ambil nilai dari item product titik one titik sini produk. Oke, kita dapat nilai dari produknya berapa jumlahnya dari setiap item produk. Kemudian kita break lagi. Nah, kemudian untuk harga dari produknya sini price format berdasarkan item produk titik price. Nah, untuk bagian produk kita sudah buat. Selanjutnya untuk total produknya, berarti di kolom selanjutnya setelah TD-nya ini di sini. Nah, untuk total produknya kita tinggal tampilkan berdasarkan price format dari data item titik total. Nah, kemudian yang terakhir yaitu untuk status dari pembayaran kita, yang mana statusnya ini ada 3 kondisi, yaitu sukses, pending, dan juga pelet. Ini kita bisa gunakan di sini. Di dalam TD-nya kita gunakan kondisi berdasarkan item titik status sama dengan pending. Ya, jika statusnya itu pending, maka kita akan tampilkan berupa spam dengan class name btn info, dan untuk nilainya di sini kita sebut saja pending. Nah, kemudian kondisi kedua, selain itu jika item titik status sama dengan sukses, maka kita spam lagi dengan kelasnya yang berbeda, btn sukses. Nah, kemudian untuk kondisi terakhir yaitu jika violet, berarti selain itu maka spam dengan class name btn error dengan nilainya sini violet seperti ini.
Nah, ini kita coba cek tampilannya berhasil atau tidak. Kita masuk. Oke, di sini banyak error ternyata. Oke, banyak error. Nah, errornya di order map is not a function. Di dalam order view-nya yang ini. Nah, ini kita bisa cek dulu untuk errornya. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Di order view-nya, oh ya, di sini kita harus kasih key juga supaya dia unik berdasarkan item titik ID. Dan di sini kita kasih class name hover. Kita coba scroll ke atas. Oh ya, di sini harusnya data titik data. Nah, kita coba cek lagi. Reload. Kita dapat dari ordernya. Nah, ini ada produk dengan status pembayaran sukses dan ada juga produk dengan status pembayaran pending. Nah, di sini masih ada yang kurang di dalam listnya. Itu untuk titiknya belum tampil di setiap list. Kita bisa cek lagi ke dalam codingan. Nah, harusnya di sini list this bukan list des. Nah, baru tampil. Nah, ini produknya dari produk yang kedua yang dia lakukan order. Ada 2 produk dengan jumlah produk 2, di sini 3. Ini untuk harganya dan ini totalnya. Jadi ada yang sukses, ada yang pending. Nah, ini juga berdasarkan order kita. Contoh kita lakukan order lagi. Kita masuk ke produk. Contoh saya order sepatu yang hitam ini. Kita lakukan contoh cuman 2 keranjang. Ini karena cuman testing ya, jadi kita coba cancel saja nanti. Kita lakukan check out. Di sini Tony Ahmad dengan font. Kita lakukan pembayaran dan kita coba close. Nah, ini harusnya pembayarannya dia bakal pending kalau kita cek di order. Nah, ini pending. Dia dapat berdasarkan pembayaran kita atau ordernya. Jika dia pending, sukses atau failed, atau nama lainnya itu cancel. Di sini kita sudah atur bagian list ordernya berdasarkan order user yang login. Nah, sebenarnya masih ada lagi yang perlu kita atur. Kalau kita logout, kita gunakan user lain. Kita sign in. Di sini kita masuk menggunakan userless key. Nah, kita masuk ke bagian order. Nah, untuk userless key ini belum pernah melakukan orderan, maka di sini bakal kosong. Ini kita akan gunakan kondisi jika ordernya masih kosong, kita akan tampilkan styling yang berbeda. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Berarti di sini kita bisa gunakan kondisi if jika not order titik length. Jika ordernya masih kosong, maka kita akan return A1 class name text center, kemudian text primary, kemudian text text font bold, dan untuk ukurannya text 3XL. Kemudian kita kasih border button, dan border buttonnya kita kasih warna border secondary, dan dengan nilainya di sini orderan Anda masih kosong. Kita coba cek tampilannya. Nah, jadi seperti ini, kita kasih PY supaya tidak terlalu mepet dengan garis. Di sini PY 3. Seperti ini, orderan Anda masih kosong dari user yang belum pernah melakukan order dari produk kita. Mungkin sekian sedikit penjelasan untuk list ordernya. Jadi jika Anda ditanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. See you next video. Have a nice day and bye.